Selamat datang di kelas online. Selamat pagi untuk seluruh anak-anak Ibu. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen ya. Sebelum kita belajar, Ibu berikan waktu masing-masing untuk berdoa di tempatnya. Silakan. Amin. Anak-anak Ibu semua, kita akan masih melanjutkan pelajaran kita yang ke-12 dalam pertemuan ini tentang melayani dalam keluarga ya. Nah, semalam Ibu sudah menugaskan kamu untuk membaca cerita dan juga menyaksikan kisahnya tentang Abram dan Lot ya. Nah, untuk lebih memahami makna melayani dalam keluarga berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan halaman 96. Kerjakan di buku tulis, Ibu tunggu sampai waktunya paling lambat jam 9 malam nanti ya. Nah, kita akan masuk ke bagian D dari materi ini. Kita akan ke pendalaman materi. Yang pertama kita bahas di sini adalah tentang pengertian keluarga, dan yang kedua adalah tentang arti melayani dalam keluarga ya. Kita masuk ke bagian yang pertama, pengertian keluarga. Seperti yang anak-anak Ibu tahu semua, sebelum-sebelumnya kita juga sudah menyinggung tentang keluarga ya, bahwa keluarga itu ada yang disebut keluarga inti, keluarga besar, dan juga keluarga Kristen. Nah, apa yang dimaksud dengan keluarga inti? Coba perhatikan gambar berikut. Ya, dari gambar ini kamu melihat ada sosok ayah ya, ada sosok ibu, dan juga ada sosok anak. Nah, ini yang menjadi dasar untuk pengertian dari keluarga inti. Jadi keluarga inti adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak ya. Nah, yang kedua tentang pengertian keluarga besar. Ya, berbeda, lebih ramai ya daripada yang gambar pertama tadi. Nah, keluarga besar adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak, serta kakek, nenek, paman, dan bibi, dan lain-lain. Mereka berasal dari keluarga ayah atau kekerabatan ayah, maupun berasal dari keluarga ibu atau kekerabatan ibu ya. Nah, jadi kalau yang dikatakan dengan keluarga Kristen bagaimana, Bu? Nah, keluarga Kristen merupakan persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi berbeda ya dari pengertian keluarga inti dan juga keluarga besar ya. Kalau dikatakan keluarga Kristen berarti persekutuan yang menerima Yesus ya, dan meneladani hidup dan ajaran Yesus tadi dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Nah, jadi apakah keluarga itu penting? Nah, jawabannya ya sangat penting. Nah, untuk memahami kenapa dikatakan bahwa keluarga itu sangat penting, perhatikan dalam bagian berikut ya. Yang pertama, keluarga itu merupakan tempat untuk bertumbuh, baik menyangkut pertumbuhan tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan juga kerohanian kita ya. Yang kedua, bahwa keluarga merupakan tempat memberi perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus ya. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang paling aman untuk bersandar ketika seseorang menghadapi masalah dalam hidup ya. Yang keempat, bahwa keluarga merupakan tempat untuk mentransfer atau mengirimkan atau untuk menerima nilai-nilai, tempat di mana setiap anggota keluarga saling belajar hal-hal yang baik ya. Dan yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, bahwa keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya ya. Jadi kita tahu bahwa tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan dalam hidup ya. Namun perlu kita sadari bahwa keluarga
Kristen yang membiarkan Kristus memerintah hidup mereka atau memerintah hidup keluarga tersebut, ya, yang membiarkan Tuhan untuk memerintah keluarga tersebut, tentunya pasti akan dapat menyelesaikan semua permasalahannya, ya. Dan yang keenam adalah keluarga merupakan lembaga atau kelompok atau unit yang paling kecil dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya, lalu apa yang harus dilakukan supaya keluarga harmonis? Ini berangkat dari fakta atau kenyataan yang kita lihat bahwa setiap keluarga itu berbeda-beda, ya. Setiap keluarga itu memiliki pergumulan atau permasalahan yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi cara supaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, ya, di rumah kita masing-masing, yang pertama adalah dengan menyembah Tuhan bersama-sama di gereja, ya. Dan yang kedua adalah caranya adalah berdoa bersama-sama. Yang ketiga adalah membiasakan makan bersama. Dan yang keempat adalah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ini jelas ya bahwa dalam keluarga, setiap anggota keluarga punya tanggung jawab masing-masing, ya. Sebagai ayah memiliki tanggung jawab, atau sebagai orang tua memiliki tanggung jawab pada anak-anak untuk mencukupi kebutuhannya dan membiayai segala pendidikan, ya. Dan yang menjadi tanggung jawab anak kepada orang tua, ya, bisa kita katakan bahwa tanggung jawabnya dalam hal-hal yang sederhana, ya, seperti membantu orang tua, baik itu mencuci piring, merapikan tempat tidur, dan yang lain, ya. Dan yang kelima, dengan saling melayani dan memperhatikan, ya. Nah, jadi ini berhubungan yang kelima tadi. Kita lanjut ke bagian kedua, ya, tentang arti melayani dalam keluarga. Kita tahu bahwa setiap pribadi dalam keluarga dilahirkan bukan suatu kebetulan. Keberadaan kamu di keluarga kamu itu bukan kebetulan, ya, tetapi Allah ingin setiap orang Kristen melakukan hal yang baik bagi keluarganya sebagai bagian dari takut akan Allah, ya. Setiap anggota keluarga Kristen wajib berbuat baik terhadap anggota keluarga lainnya dan menjadi teladan dalam hal perbuatan baik, karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu, ya. Nah, jadi Allah menghendaki kita untuk berbuat baik dengan hidup saling melayani dalam keluarga, ya. Jadi saling melayani ini merupakan perbuatan baik, ya, yang dikehendaki oleh Allah. Melayani dalam keluarga berarti melayani seisi anggota keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah, ya. Rumah merupakan tempat yang paling utama dan penting dalam melayani keluarga. Jadi rumah kita sendiri adalah tempat yang paling utama untuk kita menunjukkan sikap hidup yang melayani, ya. Nah, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melayani keluarga. Misalnya, melayani dengan menuturkan kata-kata yang ramah, ya, tidak kasar, ya. Dan yang kedua adalah dengan memperlakukan adik atau kakak seperti sahabat, ya. Ini paham, ya. Dan yang ketiga, melayani dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana seperti membantu orang tua, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya. Nah, melayani dapat juga dilakukan dalam bentuk menasihati sesama anggota keluarga apabila anggota keluarga tersebut kamu dapati dalam keadaan melakukan perbuatan yang salah atau tindakan yang jahat, ya. Jadi kita bisa nasihati, ya, sebagai bentuk pelayanan kita di dalam keluarga, ya. Nah, selanjutnya bahwa kita juga bisa belajar peduli satu dengan yang lain, ya. Peduli artinya memperhatikan, ya, memperhatikan anggota keluarga yang lain sebagai bentuk tindakan melayani. Selanjutnya adalah menghibur jika ada yang sedih. Paham, ya? Selanjutnya bersikap tidak segan-segan untuk menegur, ya. Kalau memang salah, tegur.
Kalau memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus menegur ya. Kita tidak boleh membiarkan ya. Selanjutnya, menghindarkan anggota keluarga dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seseorang sudah melayani dalam keluarga. Ketika kita menjauhkan ya, ketika kita menyelamatkan anggota keluarga kita dari perbuatan yang jahat atau perbuatan yang bersifat dosa, itu berarti bahwa kita sudah melayani dalam keluarga ya. Jadi sederhana ya pengertian dari melayani keluarga ya. Selanjutnya, bahwa melayani di tengah keluarga adalah sesuatu yang bisa diwujudkan ya, bukan tidak mungkin ya, asal seseorang memiliki hati yang penuh kasih kepada anggota keluarga. Jadi kuncinya di dalam hatinya. Kalau memang memiliki kasih, pasti dapat mewujudkan pelayanan di dalam keluarga ya. Dan melayani keluarga bisa terjadi bila seseorang selalu mengutamakan kepentingan anggota keluarga yang lain dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi kalau dikatakan melayani keluarga berarti kita dapat mengutamakan atau meletakkan kepentingan anggota keluarga yang lain itu di atas kepentingan kita ya. Dan selanjutnya bahwa kita belajar dari Abram ya, dari cerita yang kita baca semalam. Abram yang mau mengutamakan Lot dibandingkan dengan keinginan dirinya sendiri ya. Jadi memang tidak mudah untuk melayani di dalam keluarga, tetapi ketika ada rasa kasih dan mau saling melayani, hal ini bisa dilakukan sehingga tidak akan muncul pertengkaran dalam keluarga. Sikap mengalah, tidak mementingkan diri sendiri atau egois, dan sikap berkorban yang ditunjukkan oleh Abram adalah salah satu contoh bentuk sikap melayani yang patut kita teladani ya, sebagai anggota dari keluarga Kristen ya. Nah, sama seperti Yesus juga ya, yang mau berkorban dalam melayani manusia ya. Di pelajaran 11 kita sudah bahas ya, ketika Yesus yang adalah Tuhan ya, yang disebut, yang dipanggil oleh murid-muridnya sebagai guru, tetapi justru membasuh atau mencuci kaki murid-muridnya ya. Jadi sama seperti Yesus yang mau berkorban dalam melayani manusia juga, maka setiap anggota keluarga Kristen diajak untuk belajar berkorban bagi sesama anggota keluarganya ya. Setiap orang Kristen diajak untuk melayani keluarganya dengan mau berkorban demi kebaikan anggota keluarga yang lain. Mau mengalah, mau mengampuni, saling peduli, mau selalu mengasihi serta menolong setiap anggota keluarganya ya. Nah, dengan demikian dapat tercipta keluarga yang selalu rukun dan damai. Seperti bahan bacaan yang tertulis di bahan bacaan Alkitab kita ya, Mazmur 133 ayat 1 yang menyatakan, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oke, setelah mendengarkan penjelasan materi ini, silakan jawab pertanyaan yang ada di buku kamu di halaman 98. Ibu maaf ya, Ibu ngomongnya agak cepat karena memang penjelasannya banyak dan juga slide-nya banyak. Oke, sampai di sini pemaparan dan juga penjelasan Ibu tentang materi kita melayani dalam keluarga. Ibu harap dapat kamu pahami ya. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ke Ibu melalui WhatsApp ya. Nah, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu tugaskan dapat kamu kerjakan hari ini. Harus dilaporkan juga kegiatannya dalam bentuk foto ya. Dikirimkan, batas waktu pengumpulan itu sampai jam 9 malam. Itu waktu terakhir ya. Ibu harap tidak ada yang terlambat. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semangat dan